Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurniawan dengan NIM 230401243 dari kelas 1A3. Saya akan menjawab pertanyaannya yang saya pilih. Pertanyaannya adalah, dalam konteks keamanan cyber dan pencegahan kejahatan daring, sejauh apa batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat. Undang-Undang ITE Jilid 2 memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan daring dan keamanan cyber. Namun, batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh undang-undang tersebut harus diimplementasikan dengan bijaksana dan proporsional agar tidak melanggar hak-hak dasar kemerdekaan berbicara dan berpendapat. Perlindungan yang sah terhadap masyarakat akan tercapai jika implementasi Undang-Undang ITE dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Selain itu, transparansi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan. Sebagai contoh, Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat diimplementasikan dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Misalnya, jika seseorang menyebarkan informasi palsu atau fitnah tentang seseorang secara online yang dapat merusak reputasi atau citra baik individu tersebut, maka tindakan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Jilid 2. Penyebaran informasi yang tidak benar atau fitnah dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Lebih jelasnya lagi, ketika seseorang menulis komentar negatif, mengirim pesan yang menghina, atau menyebarkan informasi palsu tentang seseorang di platform media sosial, forum online, atau situs web. Untuk pertanyaan yang kedua, sejauh mana batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi merugikan. Batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi merugikan dalam ranah digital. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan secara luas dan cepat melalui internet dan media sosial, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang ITE dapat menjadi penting untuk mengontrol penyebaran informasi yang dapat merugikan atau menyesatkan. Regulasi ini dapat membantu mencegah penyebaran hoax, fitnah, atau informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengatur konten yang diposting online, Undang-Undang ITE dapat membatasi dampak negatif dari informasi palsu atau merugikan, sehingga melindungi masyarakat dari konsekuensi yang merugikan. Salah satu contoh batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu adalah pasal-pasal yang mengatur tentang penyebaran informasi atau konten yang dianggap mengandung fitnah, pencemaran nama baik, atau informasi palsu yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Misalnya, pada pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dapat digunakan untuk menindak tegas mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau menghina orang lain dengan tujuan merusak reputasi atau citra baik mereka. Dengan mengatur dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran semacam itu, Undang-Undang ITE dapat menjadi alat untuk menekan penyebaran berita palsu yang dapat merugikan masyarakat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.